Mau gimana lagi teman-teman? Memang sudah mendarah daging. Ciri khas permainannya adalah mengorbankan perwira untuk mematikan raja lawan. Dan kali ini, dia mengorbankan menteri. Langkah kemenangannya sering didapatkannya. Merupakan pengorbanan-pengorbanan yang brutal. Bagaimana itu bisa diciptakan? Mari kita saksikan pertandingan Rashid Nesmedinov versus Roland Paliovic, kejuaraan catur dunia 1953. Untuk itu, siapkan konsentrasi tinggi, dan bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Selamat menyaksikan. Roland Paliovic, pemegang buah putih, memulai dengan pion ke E4. Rashid Nesmedinov, pion ke C6. Terjadilah pembukaan Caro-Kann defense di papan. Putih pion ke D4, hitam pion ke D5 mengajak pertukaran. Hal ini membuat Roland Paliovic memainkan kuda ke C3 menyerang pion 2 kali. Alasan Rashid Nesmedinov masih bermain posisional ataupun bertahan, setelah pion memukul pion, dia kembali memukul pion tersebut. Kuda dikembangkan ke F3. Ya teman-teman, kuda juga dimainkan ke F6. Setelah gajah ke F4, gajah Piancento diperlihatkan Rashid Nesmedinov. Dia memantau pergerakan lawan. Menteri memainkan diri ke D2. Lihatlah, kuda tetap ke C6. Belum rokade sayap raja. Gajah ditempatkan ke B5 mengancam ataupun memaku posisi kuda, melepaskan pakuannya dengan gajah petak terang, penempatan ke D7. Setelah Roland rokade sayap menteri, dia baru rokade sayap raja. Bagaimana langkah rokade berseberangan akan terjadi permainan yang brutal, dan benar saja teman-teman. Dimulai dari apa? Putih bisa memainkan kuda atau memainkan gajah mengajak pertukaran atau memukul kuda yang ada di C6 dengan gajah petak terangnya. Itu tidak dimainkan, langsung Roland Paliovic pion K4 mencoba menyerang dari sayap raja melalui pion, tetapi Rashid Nesmedinov juga melancarkan serangan melalui kuda. Simpelnya, kuda dimusnahkan. Setelah pion memukul kembali mengancam kuda, lihat, seharusnya kuda ini bisa melindungi pion yang ada di D4. Pion yang ada di D4 menjadi lemah. Inilah incaran dari Rashid Nesmedinov. Langkah aslinya putih, kuda langsung ke G5, dan hitam sebenarnya bisa memukul pion ini. Karena ini jika kita analisis langsung memukul gajah, ada pion mengancam, menteri bisa memaku pion tersebut. Kuda juga masih bisa selamat teman-teman. Ini langkah analisis jika tadi kuda memukul pion masih bisa dilakukan, tetapi Rashid Nesmedinov tidak melakukan hal itu. Dia fokus utama lebih berhati-hati ataupun lebih bersabar, benteng ke C8. Belum menunjukkan niat buruknya kepada lawannya teman-teman. Pion yang ada di D4 ini adalah sangat lemah, bisa disambut oleh kuda. Bagaimana putih merespon ataupun Roland Paliovic untuk menyelamatkan pion itu? Ini kuda ini sangat ancaman, bisa aja langsung dipukul oleh gajah. Tetapi Roland Paliovic memainkan menteri, berharap bisa melindungi pion yang ada di D4. Yang menjadi pembeda, Rashid Nesmedinov melakukan serangan taktikal yang hampir tak terlihat. Memukul pion dengan kuda. Bagaimana langkah putih selanjutnya? Baiknya kuda ini dipukul oleh benteng. Tetapi, seperti yang saya katakan, serangan ini tidak terlihat teman-teman. Dampaknya 4 atau 5 langkah ke depan. Gajah mengajak pertukaran. Yang dilupakan oleh Roland Paliovic adalah langkah siluman. Benteng memukul pion, tempo skak. Ini langkah aslinya, raja bergeser ke B1. Barulah Rashid Nesmedinov memukul gajah dengan menteri. Kondisi sekarang benteng hitam terancam oleh raja. Begitu juga kuda yang diserang 2 kali. Rashid memukul gajah.
Coba kita analisis langkah komputer dengan posisi seperti ini. Sebelum kita langkahkan aslinya, komputer menyarankan memukul pion dengan benteng. Ini ada jebakan yang sangat fantastis. Jika raja ke A1, maka kuda tempo skakmat. Apa yang bisa diperbuat? Alternatif kedua, putih memukul benteng dengan raja. Maka jelas di sini menteri putih akan tumbang, open skak. Kuda menyerang menteri, gajah menyerang raja. Jika dilanjutkan dengan kondisi seperti ini, jelas hitam akan menang, teman-teman. Dan satu pilihan lagi, apabila posisi skak raja bergeser ke C1, bagaimana hitam merespon? Langkah yang sangat taktikal, skak oleh kuda. Raja tidak bisa bergerak, dipaksa menteri memukul kuda, barulah kembali pengorbanan yang sangat brilian, dan ini pengorbanan paksaan. Harus dipukul oleh gajah. Setelah gajah memukul, benteng pukul balik gajah. Tempo skak cuman bisa ditutup oleh menteri, dan tutupnya pun juga akan pecah, teman-teman. Sama tutup-tutupnya jebol, teman-teman. Luar biasa. Ini rekomendasi yang diperlihatkan komputer dengan posisi seperti ini. Memukul pion dengan benteng, terus mengambil tempo skak. Tetapi langkah aslinya ada langkah yang diambil Rashid Nesmedinov, tidak memukul itu. Dia memukul gajah dengan menteri. Apakah ini fatal ataupun serangannya tumpul? Faktanya putih langsung memukul kuda dengan benteng. Setelah gajah kembali memukul benteng, mengancam menteri, menteri diarahkan ke H3 berharap mengajak pertukaran. Yang dilupakan ataupun yang tidak diketahui Roland Paliovic adalah Rashid Nesmedinov melangkahkan seperti analisis tadi, kurang lebih seperti itu, teman-teman. Pion B2 dipukul oleh benteng, tempo skak. Ini yang dilupakan oleh Roland Paliovic, walaupun ini memang sulit ditemukan, teman-teman. Jika raja ke A1, maka jelas di sini kondisinya hitam akan menarik bentengnya. Tempo open skak dari gajah cuman bisa ditutup, sama tutup-tutupnya jebol, teman-teman. Skakmat. Langkah aslinya masih dicoba. Tempo skak yang diberikan oleh Rashid Nesmedinov, raja ke C1. Tetapi file C sudah terbuka. Benteng datang ke C8, tempo skak dalam anggapan setelah Roland Paliovic menggeser rajanya ke D1, ini aman. Karena menteri juga sedang mengajak pertukaran. Bagaimana hitam melakukan penyerangannya? Kalian jenius, teman-teman. Jika kalian juga berpikir gajah ditempatkan ke E3, ini langkah aslinya. Mengorbankan menteri, teman-teman. Luar biasa. Dan harus dipukul menteri ini. Roland Paliovic memakan menteri, tetapi rajanya tewas. Sudah dipertontonkan kepada kita bagaimana langkah Rashid Nesmedinov melakukan langkah taktikal yang sangat brutal untuk mematikan raja lawan. Ambil pelajaran pentingnya. Saya sudah menganalisis jalannya pertandingan sesederhana mungkin untuk kalian dapatkan ilmunya saat bermain nanti. Jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya. Seperti biasa, video-video berikutnya akan lebih spektakuler lagi. Bye-bye.